Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Liliawati, NPM 191506105, Program Studi Teknik Informatika kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan kecerdasan buatan, meliputi yang pertama ada pengertian dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan contoh penerapannya. Yang kedua yaitu tentang lingkup dari artificial intelligence. Yang ketiga tentang representasi pengetahuan. Dan yang keempat tentang intelligent agent. Yang pertama kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi, artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang pembuatan sistem di dalam komputer atau mesin yang dapat memodelkan proses-proses berpikir seperti manusia dan berpikir secara rasional, serta mendesain mesin atau komputer tersebut agar dapat menirukan perilaku manusia meliputi tindakan seperti manusia dan tindakan secara rasional, sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Atau singkatnya, jadi artificial intelligence ini bertujuan untuk membuat suatu sistem yang cerdas dan mandiri, sehingga sistem tersebut dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. AI atau Artificial Intelligence merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan. Sama seperti kita, manusia, AI juga membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya itu bisa ditingkatkan atau bisa lebih baik lagi. Ada 3 poin penting dalam proses artificial intelligence. Itu yang pertama ada learning, yang kedua ada reasoning, dan yang ketiga ada self-correction. Yang pertama yaitu learning atau belajar. Jadi artificial intelligence ini juga perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Nah, cara belajar AI ini yaitu dengan berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia. Terus yang kedua ada reasoning. Jadi AI ini mampu untuk menalar suatu permasalahan gitu. Dalam penyelesaian suatu permasalahan, dia menggunakan penalaran yang didapat dari pengetahuan yang dia miliki. Terus yang ketiga adalah self-correction atau dapat mengoreksi dirinya sendiri. Jadi AI ini pada dasarnya memang diprogram untuk terus-menerus belajar dan membenahi diri sendiri dari kesalahan-kesalahan yang pernah dia perbuat. Adapun contoh dari penerapan artificial intelligence yaitu yang pertama ada deepfake dari Facebook yang bisa mengenali wajah seseorang yang ada pada postingan foto. Jadi kita sebagai pengguna Facebook tidak perlu lagi menandai orang yang ada pada postingan foto itu secara manual gitu, karena deepfake ini yang akan melakukannya. Nah, sebelum deepfake ini dapat mengidentifikasi seseorang yang ada pada foto tersebut, jadi AI deepfake ini akan belajar terlebih dahulu sesuai dengan prosesnya yang telah saya sebutkan tadi, yaitu learning atau belajar. Nah, bagaimana AI deepfake ini belajar? Yaitu dia akan belajar berdasarkan data.
Nah, datanya itu didapatkan dari kita gitu, dari kita saat kita menandai orang yang ada di foto itu sebelumnya. Nah, jadi setelah dia belajar, terus setelah mengumpulkan data-data, nah maka AI tersebut bisa mengidentifikasi seseorang yang ada di foto yang kita posting, seperti itu. Yang kedua yaitu ada rekomendasi e-commerce. Jadi saat kita membuka aplikasi e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya, pada beranda aplikasi tersebut biasanya terdapat rekomendasi produk atau rekomendasi dari e-commerce tersebut. Nah, itu merupakan penerapan dari artificial intelligence. Nah, lalu bagaimana artificial intelligence itu bisa merekomendasikan produk-produk itu kepada kita, seorang pelanggan atau pengguna, yaitu sama seperti proses yang tadi, yaitu dengan belajar. Lalu bagaimana AI tersebut dapat belajar? Yaitu dengan belajarnya dari data-data. Dan data-data itu yang didapatkan dari kita, seorang pengguna. Yaitu ketika kita melakukan pembelian suatu produk atau kita melakukan pencarian suatu produk, atau kita itu sudah melihat produk apa aja sih? Kebanyakan itu kita melihat produk apa aja sih? Nah, si AI itu mengumpulkan data-data itu untuk dijadikan pengetahuannya, sehingga ia dapat merekomendasikan suatu produk kepada penggunanya sesuai dengan pengguna inginkan gitu. Karena biasanya kita melihat-lihat suatu produk itu karena kita suka atau karena kita penasaran atau juga karena kita menginginkan atau membutuhkannya. Seperti itu, sehingga dari data-data yang ia kumpulkan tersebut terus dijadikanlah suatu informasi sebagai rekomendasi produk-produk gitu buat kita. Dan pengumpulan atau proses pengumpulan data yang ia kumpulkan itu disebut dengan data mining. Yang ketiga yaitu ada asisten virtual. Dan asisten virtual ini banyak sekali ya jenisnya. Itu ada Google Assistant, ada Siri, atau Alexa. Nah, asisten virtual ini bisa diakses dengan mudah dengan smartphone yang kita miliki, dan asisten ini juga bisa kita ajak berinteraksi atau berkomunikasi. Dan ada banyak sekali yang bisa dilakukan oleh asisten virtual ini, seperti kita bisa membuat janji atau acara atau sebuah pengingat gitu. Dan bisa juga kita menanyakan kepada dia tentang cuaca, atau bisa juga kita memerintahkan kepada asisten virtual ini untuk mengirim pesan, untuk mengirim email, untuk menelpon seseorang, atau kita ingin mengetahui suatu hal gitu, karena tujuannya itu asisten virtual ini untuk dapat membantu para penggunanya gitu. Dan asisten virtual ini dapat dengan mudah diakses, yaitu ada namanya speech recognition gitu, atau dia dapat mengenali suara. Jadi kita hanya dapat merekam suara untuk menanyakan atau memerintahkan sesuatu kepadanya, dan dia akan memberikan umpan balik berupa informasi yang atau perintah yang kita inginkan gitu. Contohnya aja
dia juga dapat belajar dari data-data yang kita berikan kepada dia. Nah, semakin banyak data yang dia kumpulkan dari kita, itu semakin dekat juga pengguna terhadap asisten virtual tersebut. Seperti contohnya, jika kita menanyakan atau kita memberitahu terlebih dahulu kepada asisten virtual tentang nama kita, gitu. Nama saya adalah Lily, gitu. Jadi saat kita bertanya kepada dia besoknya atau setelah kita memberitahukan nama kita adalah Lily, dia akan menjawab namamu adalah Lily, gitu. Jadi data-data yang kita inputkan kepada dia akan dia kumpulkan untuk dijadikan pengetahuan. Jadi semakin banyak pengetahuan yang dia miliki tentang kita, maka akan terasa lebih dekat juga antara pengguna dengan asisten virtual, sehingga dapat lebih banyak membantu dari pengguna tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang lingkup utama dalam kecerdasan buatan. Itu meliputi yang pertama ada sistem pakar atau expert system. Nah, di sini komputer itu digunakan sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar. Jadi, komputer kita yang dirancang dengan AI ini akan memiliki keahlian untuk menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki oleh pakar. Terus yang kedua ada pengolahan bahasa alami atau natural language processing. Nah, di natural language processing ini diharapkan si pengguna ini dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa sehari-hari, seperti contoh penerapan AI yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu asisten virtual. Terus yang ketiga ada pengenalan ucapan atau speech recognition. Nah, melalui pengenalan ucapan ini diharapkan manusia itu dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan suara. Nah, ini sudah banyak digunakan di aplikasi-aplikasi smartphone. Itu ada dari Google, kemudian YouTube, dan lain sebagainya. Terus yang keempat, ada robotika dan sistem sensor atau robotik dan sensor system. Kemudian yang kelima ada computer vision. Nah, computer vision ini dirancang untuk dapat menginterpretasikan gambar atau objek-objek tampak melalui komputer. Terus dan yang terakhir ada game playing atau dia ini memanfaatkan AI untuk membuat robot cerdas untuk dapat menyelesaikan suatu game atau memainkan suatu game, seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang representasi pengetahuan. Apa itu representasi pengetahuan? Jadi representasi pengetahuan itu merupakan cara untuk menyajikan atau menghasilkan output berdasarkan pengetahuan yang dipunya atau yang didapat. Nah, fungsi dari knowledge atau pengetahuan ini itu ada 3. Yang pertama ada retrieval. Jadi retrieval ini meliputi linking atau looping. Nah, berfungsi untuk dapat mengingat kembali pengetahuan yang telah didapat sebelumnya dengan mengelompokkannya agar dapat mudah diolah gitu. Terus yang kedua ada reasoning atau menalar suatu permasalahan. Yang ketiga itu ada acquisition atau dia itu bisa mengupdate knowledge base dari informasi baru. Jadi informasi baru yang telah didapat itu akan dikumpulkan menjadi satu di knowledge base gitu.
Ciri-ciri karakteristik dari representasi yang baik itu ada 4. Yang pertama, mengemukakan hal-hal secara eksplisit. Yang kedua, membuat masalah menjadi transparan. Yang ketiga, komplit dan efisien. Dan yang keempat, menampilkan batasan-batasan alami yang ada. Menurut Milopoulos dan Levesque, representasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada representasi logika. Representasi logika itu berupa inputannya itu berupa premis-premis, kemudian akan diproses menggunakan logika dan akan mengeluarkan output berupa kesimpulan. Nah, ini contohnya seperti logika proposisi dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada representasi prosedural. Nah, representasi prosedural ini meliputi pengetahuan yang digambarkan sebagai pasangan if then gitu. Contohnya, jika hari ini hujan, maka saya tidak berangkat sekolah. Gitu. Jadi dia akan menggunakan atau mengingat dari pengetahuan tersebut. Terus yang ketiga itu ada representasi network. Nah, representasi network ini disusun di dalam jaringan dalam node dan link. Gitu. Yang keempat ada representasi terstruktur. Jadi representasi terstruktur ini merupakan turunan dari representasi network. Jadi dia memperluas konsep representasi network dengan membuat node-node-nya itu menjadi struktur data yang lebih kompleks. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang intelligent agent. Sebelum kita mengetahui intelligent agent, kita juga perlu mengetahui apa itu agent. Nah, agent itu adalah segala sesuatu yang dipandang bisa untuk mengamati lingkungannya melalui sensor dan bertindak atas lingkungannya melalui efektor. Nah, contoh dari agent itu contohnya ada agent manusia. Agent manusia ini dia memiliki mata, telinga, dan organ lain sebagai sensor dan memiliki tangan, kaki, mulut, dan bagian tubuh lainnya sebagai efektor atau alat untuk bertindak. Kemudian contoh lainnya ada agent robot. Itu dia memiliki kamera dan berbagai pencari sinar inframerah sebagai sensor dan berbagai motor yang dia miliki sebagai efektor. Nah, dalam kecerdasan buatan ini dikenal dengan intelligent agent. Nah, itu adalah sebuah entitas otonom yang mengamati dan bertindak atas lingkungan, yang membutuhkan agent dan mengarahkan aktivitasnya itu untuk mencapai tujuan yaitu rasional. Intelligent agent ini juga dapat belajar atau menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan dari yang ingin dituju. Gitu. Lalu bagaimana agent itu harus bertindak dalam hal yang benar? Nah, pengukuran kesuksesan sebuah agent itu tidak ada suatu ukuran yang tetap dan sama. Jadi semua agent itu memiliki pengukuran kesuksesan yang berbeda-beda. Dan itu kita bisa menanyakannya kepada agent secara subjektif tentang kenyamanan dengan kinerja dari agent itu sendiri. Jadi setiap agent harus ada pengukuran kinerja objektif yang diberlakukan dengan standar otoritas tentang apa artinya itu sukses dalam lingkungan dan menggunakannya untuk mengukur kinerja sebuah agent. Dan bagaimana mengevaluasi kinerja agent? Mengevaluasi kinerja agent itu sangat penting karena kita harus dapat membedakan namanya rasionalitas dan omniscience. Omniscience itu kemahatauan gitu. Nah, rasionalitas itu bahwa agent tahu hasil dari tindakan yang dilakukan secara rasional. Sedangkan
Omniscience itu tentang kemustahilan dari kenyataan yang sebenarnya terjadi. Ada faktor yang memengaruhi rasionalitas, yaitu ada 4 faktor tentang pengukuran kinerja, persepsi urutan, pengetahuan dari lingkungan, dan tindakan yang memungkinkan. Dan yang terakhir yaitu kapan mengevaluasi keberhasilan agent. Nah, jadi mengevaluasi keberhasilan agent ini dia mengarah pada bagaimana sih definisi dari agent rasional yang ideal gitu. Agent rasional yang ideal itu harus melakukan tindakan apapun yang diharapkan, sehingga dapat memaksimalkan pengukuran kinerjanya berdasarkan bukti yang diberikan oleh urutan persepsi. Tugas dari artificial intelligence untuk merancang sebuah agent, yaitu sebuah fungsi yang mengimplementasikan pemetaan agent dari persepsi terhadap tindakan. Program ini akan berjalan pada beberapa jenis perangkat komputasi yang disebut arsitektur. Arsitektur membuat persepsi dari sensor yang tersedia di program, menjalankan program, dan umpan pilihan program aksi terhadap efektor seperti yang dihasilkan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi kecerdasan buatan pada video kali ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.